Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ceritakan tentang masalah DN. Saya nih Pak, kalau waktu DN ini sering Pak, sering seakan-akan gimana ya? Seakan-akan tidak ingat. Maksudnya tidak ingat di sini seperti orang tidur Pak. Jadi tidak ingat lagi, tidak ingat gimana. Pokoknya seperti mau tidur. Cuman saya takut Pak. Jadi kalau waktu DN tuh seakan-akan udah mau tidur, langsung berhenti DN-nya Pak. Jadi saya takut. Jadi minta solusinya ke Bapak, gimana caranya ini, karena sering saya nih takut gimana. Nggak tahu lah, takut lah Pak. Jadi minta solusinya ke Bapak, gimana caranya. Terus kalau saya DN tuh Pak, kadang-kadang 15 menit, setengah jam jarang Pak, setengah jam tuh. Karena kalau lama tuh itulah, kalau terlalu lama tuh udah mau tidur tuh Pak, udah mau tak ingat gitu. 10 menit pun kadang-kadang udah mau tak sadar. Jadi saya ini takut Pak, jadi minta solusinya ke Bapak. Makanya saya nih mau nanya ke Bapak ini. Saya dari kemarin tak minta izin, jadi sekarang saya mau minta izin untuk mengerjakan DN-nya. Dan juga kata sebagian tuh Pak, kalau ilmu ini tanpa diizini cuman main amal-amalan, kata sebagian orang tuh itu tidak boleh karena tidak nyambung katanya Pak. Jadi saya tadi takut salah gitu. Jadi saya nih mohon maaf. Jadi saya kalau diizini sama Bapak, aku mau melanjutkan DN-nya. Ya mohon maaf ya Pak, takut saya salah atau gimana. Jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya Bapak mudah-mudahan menjadi manfaat kepada saya untuk sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rudiansah. Ini nampaknya kalau nggak salah saya orang Banjar ini ya, logat-logatnya ini. Ya, sebenarnya dalam mengamalkan zikir nafas itu kita tak perlu takut ya. Segala sesuatu yang membuat kita takut itu karena tak ada ilmu. Ya. Karena belum tahu makanya kita jadi takut ya. Kalau kita sudah ada ilmu pasti tak takut. Sama halnya seperti Allah bilang sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada takut dan sedih hati. Kenapa mereka tak bersedih? Mengapa mereka tak takut? Karena mereka sudah ada ilmu ya. Semua kita kalau tak ada ilmu pasti takut. Ya. Apa contoh dalam kehidupan? Nah, saya ulang-ulang aja nih. Orang yang tak paham listrik, coba suruh pegang kabel itu. Misalnya ada kabel yang konslet ya. Ada stop kontak kita itu yang terbakar. Coba ganti stop kontaknya. Pasti dia tak berani. Pasti dia takut karena tak ada ilmu ya. Itu dari segi kehidupan. Sama halnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa ketika Allah tunjukkan kebesarannya, ketika tongkatnya berubah menjadi ular ya,
bergerak-gerak seperti ular yang sangat gesit. Nabi Musa pun lari. Kenapa dia takut? Kenapa dia berlari? Karena tak ada ilmu, karena dia belum tahu. Ya, sampai Allah bilang, ya sesungguhnya para rasul, para nabi tak perlu takut di hadapanku. Sesungguhnya para rasul tak perlu takut di hadapanku. Ya, Nabi Musa juga manusiawi, ada insting manusiawi, normal ya. Tetap kita ini ya manusia. Jadi sifat-sifat manusiawi kita tuh ada. Takut juga lumrah, bukan berarti sesuatu yang jelek takut itu. Cuman biasanya karena kita belum ada ilmu. Sama halnya seperti kita berzikir nafas, seperti Pak Rudi bilang, saya tuh zikir nafas tak pernah lama bang, baru 15 menit saya sudah hentikan. Karena kalau sudah terlalu dalam, terlalu lama saya amalkan, di situ saya jadi tertidur, saya takut. Takut yang bagaimana? Mungkin takut nggak sadar lagi ya kan? Takut nggak kembali lagi. Itu karena kita tidak punya ilmunya. Ya. Akhirnya timbullah berbagai macam prasangka. Bagaimana nanti kalau aku tertidur? Bagaimana kalau aku hilang kesadaran? Bagaimana yang terjadi nanti? Aku bisa kembali lagi nggak? Ya kan? Sebenarnya sama seperti kita hendak tidur. Ada nggak jaminan kalau kita pejam mata, kita tidur malam ini, besok pagi kita akan bangun? Ada nggak kepastian? Ada nggak jaminan? Nggak ada. Nggak ada suatu jaminan kita besok bakal bangun lagi. Tetapi karena tidur itu perkara yang lumrah, ya orang nggak takut lagi. Dia paham, malam aku tidur, paling pagi aku akan terbangun. Begitu berulang-ulang sampai puluhan tahun ya kan. Sampai sudah tua kita, udah umur berapa kita, tiap hari kita tidur. Dan itu terjadi berulang-ulang ya, menjadi suatu pemahaman dan kita menjadi hilang rasa takut. Ya, jadi begitu juga zikir nafas. Kalau saat ini teman-teman takut, ya, karena teman-teman ya banyak menimbang-nimbang, berpikir negatif, berprasangka begini begitu, sehingga untuk mendalami zikir nafas jadi terhalangi, ya kan? Padahal saya selalu bilang kalau zikir nafas itu nggak boleh di bawah 30 menit, kecuali kita ini sudah terlatih. Kalau sudah terlatih mau 10 menit, 15 menit, mungkin udah masuk kita ke jiwa. Tapi bagi pemula, bagi orang-orang yang baru belajar, itu minimum 30-40 menit lah. Itu minimum, bukan maksimum ya. Minimum, paling sedikit, paling sebentar itu 30 menit. Baru kita masuk kepada jiwa. Nah, sedangkan kita baru 15 menit sudah ketakutan duluan, kita hentikan DN-nya. Memang benar, di zikir nafas itu daya ngantuknya kuat. Ya. Jangankan 15 menit, Bang, 7 menit, 10 menit udah ngantuk, Bang. Berat mata ini. Seperti hanyut saya ke dalam diri, seperti hilang kesadaran jasad saya. Tapi ya di situ juga harus dihafal-hafal proses trans itu ya. Proses perpindahan kesadaran itu harus kita hafal-hafal. Oh, sekarang nih aku lagi di kesadaran jasad. Nah, ketika berpindah dia pada kesadaran jiwa, itu ada proses. Nah, pintunya adalah ngantuk. Nah, karena kita nggak ada ilmu, kita hentikan baru 15 menit udah berhenti. Macam mana kita akan paham diri? Macam mana kita akan paham sejatinya diri? Bagaimana kita akan paham kesadaran jiwa? Ya nggak paham-paham. Ya itu juga semua karena nggak ada ilmu. Nah, jadi mengenai pertanyaan tadi, bagaimana Bang? Saya ini pernah mendengar atau sering mendengar
Ilmu itu kalau nggak minta izin itu nggak ada keberkahan, nggak akan sampai, nggak akan tersambung. Jangan salah teman-teman, ya. Segala sesuatu ilmu yang beredar di segala media, baik dari buku, baik dari internet, dari blog, ya, baik dari Facebook atau dari YouTube, kita menyimak suatu bidang ilmu tertentu, itu pertanda orang itu sudah mengizinkan. Jadi ngapain lagi minta izin? Sama halnya seperti saya, kalau saya sudah upload di YouTube berarti saya sudah izinkan. Kapan saya nggak izinkan? Ya kalau saya nggak izinkan nggak akan saya tayangkan, nggak akan saya upload di YouTube. Kalau memang belum kehendak Allah, simpan rapat-rapat, jangan kau sebarkan, kata Allah. Ya saya nggak akan tayangkan di YouTube. Berarti yang sudah saya tayangkan berarti sudah saya izinkan, ya. Agar apa? Agar manfaat, agar apa? Bisa dipelajari banyak orang. Jadi nggak perlu lagi minta izin, ya. Makanya kita jangan sampai terjebak pada pepatah atau mitos-mitos terdahulu yang penjelasannya nggak jelas gitu. Bilang kalau belajar itu harus minta izin, kalau nggak ada izin nggak nyambung kepada Allah, nggak sampai ilmunya. Tanya balik, kenapa harus begitu? Tanya kembali, ya. Cuman manfaatnya, mungkin kalimat yang benar tuh begini. Kalau memang kita menjumpai suatu bidang ilmu tertentu dari internet, ya, kan banyak orang-orang yang anti internet. Kalau kita bilang, kamu kalau belajar itu harus ketemu langsung gurunya, jangan belajar sendiri di internet, itu nggak ada adab, itu nggak akan sampai ilmunya. Bisa benar, bisa salah, ya, bisa benar, bisa salah. Yang benarnya bagaimana? Perkataan bahwa kalau kita belajar di internet itu berbahaya apabila seseorang tersebut hanya memberikan suatu bidang ilmu tapi kita nggak bisa komunikasi, ya. Ya ini yang berbahaya. Baca dari internet sebuah bidang keilmuan, kita pelajari. Nah ketika kita bingung, kita mau nanya sama siapa? Nah itu yang sulit, ya. Jadi lebih baik cari yang ada tempat kita bertanya. Nah sama macam saya, walaupun saya berbagi di YouTube, saya kan membuka ruang. Kalau teman-teman punya pertanyaan berkaitan zikir nafas, silakan komen di YouTube. Kalau saya baca, saya pasti jawab, ya. Kalau saya ada waktu, ada perintah, jawab, kata Allah, saya jawab. Sama halnya seperti sekarang ini, bertanya lewat WhatsApp, ya saya jawab. Kalau memang ada perintah, kan enak kan seperti ini kan. Jadi kita belajar itu bukan hanya sekedar mengambil suatu bidang ilmu, tapi kita ketika kita bingung ada tempat untuk bertanya, itu yang utama. Jadi bukan soal internetnya, bukan soal online-nya, bukan soal kalau nggak bertatap muka itu nggak sampai ilmunya, salah, ya. Sekarang ini sudah beda zaman. Kalau zaman dulu, kenapa orang selalu hendak belajar, menjumpai seorang guru, naik gunung turun gunung dia. Luar biasa itu pengorbanan orang-orang terdahulu, ya. Dia hendak belajar, hendak mengaji ilmu makrifat ini, jauh-jauh dia datang. Betul-betul dia jumpai gurunya, dia belajar betul-betul, ya. Itulah yang dikatakan salik para pejalan. Jadi dia betul-betul belajar itu, ya, penuh rintangan. Nah sedangkan kita sekarang, Allah sudah memberikan fasilitas, Allah sudah memberikan internet, ya. Allah sudah memberikan kemudahan. Jadi kita jangan anti internet, jangan anti online, ya.
Ketika ada orang yang mengajarkan suatu bidang ilmu dengan secara online, tidak offline, tidak tatap muka, terus kita bilang gak ada keberkahan, siapa bilang? Ya, keberkahan itu tergantung diri kita sendiri. Yang dikatakan keberkahan ilmu itu bukan berarti harus baik kepada guru. Itu banyak orang yang salah paham. Makanya ketika dia menjumpai sosok guru, dia beradab kepada guru, dia dewa-dewakan gurunya, dia sembah sujud gurunya, padahal sama orang tuanya belum tentu seperti itu. Ya, dicium tangan gurunya, wah luar biasa kali. Sama orang tuanya belum tentu seperti itu. Nah, itu yang banyak orang salah paham. Karena ingin ilmu, dia beradab, tapi karena ilmu. Ya. Nah, disitulah banyak menjadi berhala-berhala diri. Padahal sejatinya keberkahan ilmu itu apabila kita belajar, kita menerima segala keilmuan, lalu kita melakukan ilmu yang diajarkan. Kita amalkan dalam kehidupan, ya. Kita terapkan dalam kehidupan, itulah yang namanya keberkahan ilmu. Apabila kita menjalani sesuai apa yang diajarkan seorang guru, patuh kepada guru, ya, selagi yang dia arahkan kepada Allah, tidak niku-niku, tidak berlebihan. Yang dia tunjuk Allah, 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 Allah. Bukan aku, bukan diriku, bukan gurumu, bukan. Gak ada dia berkiblatnya ke guru, dia suruh kita berkiblat kepada Allah langsung. Nah, itu guru yang betul. Lalu kita ikuti ajarannya. Walaupun kita gak tatap muka sama guru itu, walaupun kita tidak, istilahnya ya, tidak ada kita silaturahmi secara zohir ya. Paling kita hanya lewat media online saja, bisa dari YouTube, bisa dari internet, bisa dari mana aja, atau secara online lah istilahnya. Tetapi segala keilmuannya kita serap, kita amalkan baik-baik, pasti sampai. Ya. Jadi yang dikatakan keberkahan ilmu itu apabila si murid benar-benar mau menerima keilmuan. Jangan kita membatasi, ya. Ilmu Allah itu jangan dibatasi. Banyak di sini teman-teman yang kalau kita bilang ya membatasi diri, salah tafsir ya. Kau kalau belajar itu jangan sama guru online, belajar itu sama guru mursyid yang betul-betul langsung. Datangi gurunya, jumpai orangnya. Banyak orang udah jumpa guru nggak dapat juga, banyak. Ya, gak jaminan. Begitu jumpa guru apa yang terjadi? Gurunya yang dia dewakan, bukan Allah. Apakah itu adab sesungguhnya? Bukan itu adab berilmu. Bukan itu adab menuntut ilmu. Salah. Ya, jadi buang semua. Kalau gak ketemu bang, gak sampai ya bang ilmunya. Siapa bilang? Intinya kita bisa menyerap keilmuan sebaik-baiknya. Jangankan kita tidak bertemu secara zahir ya. Misalkan kita belajar dari seseorang yang bisa dikatakan ini orang kita nggak pernah ketemu ini, tapi ceramah-ceramahnya di internet itu luar biasa. Ketika kita menyimak ceramah-ceramahnya itu, masuk ke hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan. Ya, wah ini ceramahnya bagus, wah ceramahnya indah, wah ceramahnya masuk akal, masuk logika saya bisa menerima. Akhirnya kita amalkan. Padahal kita sama orang yang berceramah itu, dengan guru itu tidak saling kenal, tidak tegur sapa, ya. Tapi selagi kita menerima keilmuannya sungguh-sungguh, pasti sampai. Jangankan dengan orang yang masih hidup. Walaupun kita dengar ceramah orang yang sudah mati pun ilmunya masih sampai. Karena saya sudah membuktikan.
Saya pun belajar dari guru yang sudah meninggal dunia. Sampai sekarang ceramah-ceramahnya masih ada, masih sering saya dengarkan, masih sering saya amalkan, padahal orangnya sudah meninggal. Tapi ketika kita tulus menerima keilmuannya, sampai dapat ilmunya itu, dapat berkahnya itu, ya. Jadi bisa dikatakan mengalir itu keilmuan. Ya kalau dilihat-lihat diri saya dulu nggak pandai ngomong, nggak pandai bicara, nggak pandai ceramah seperti ini, nggak pandai. Tapi karena saya sering mendengar audio beliau, ya, kalau beliau memberikan pelajaran, memberikan pengajian kepada murid-muridnya secara online lewat WhatsApp dulu, ya kan. Jadi enak. Dia bilang saya ini hanya tukang dongeng. Jadi kalau ada yang cocok ambil, kalau nggak cocok ya jangan dimasukin hati, ya kan. Wah, enak sekali nih. Akhirnya itulah yang mengalir di diri saya bisa juga seperti itu sampai sekarang. Berarti itulah yang dikatakan keberkahan ilmu. Apa yang dia dapat saya pun dapat. Itu tandanya sampai, ya. Walaupun saya nggak pernah tegur sapa sama orangnya, padahal orangnya sudah meninggal. Ya, selagi yang diajarkannya baik, selagi yang diajarkannya menuju Allah, saya terima, saya ikuti. Dan di situ keberkahan ilmu itu mengalir. Yang dahulu nggak bisa ngomong, terbata-bata ngomong, sekarang mengalir seperti air. Ya. Itulah salah satu contoh atau ciri keberkahan ilmu. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku, mungkin bagus. Bang Andi mohon izin ya, saya mau mengamalkan zikir nafas. Mohon keridhaan Bang Andi. Ya, istilahnya basa-basi, ya kan. Kita hanya basa-basi aja. Ya bagus. Walaupun teman-teman gak ada minta izin seperti itu, tetap mengalir kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan. Banyak teman-teman yang sudah mengikuti YouTube saya sampai 4 tahun ya. 3 tahun apa 4 tahun itu. Bang Andi, saya sudah 3 tahun atau 4 tahun itu belajar sendiri dari YouTube Bang Andi. Saya gak pernah komunikasi dengan Bang Andi. Saya gak pernah komen di YouTube Bang Andi. Saya nggak pernah telepon Bang Andi. Tetapi apapun yang saya bingung dapat jawabannya di YouTube, Bang. Nanti kalau saya bingung, Bang Andi datang di mimpi saya memberitahukan. Itu pengalaman beliau ya. Nah, ketika sudah berjalan 3 tahun atau 4 tahun itu, barulah beliau menghubungi saya. Istilahnya berterima kasih, makasih sekali Bang. Ya, itu sebagai bukti. Gak penting kita itu istilahnya harus tatap muka, gak penting harus bertemu baru kita anggap ilmu itu sampai. Itu sebagai bukti bahwa orang itu gak saling kenal dengan saya, tapi sampai juga. Ya, intinya di diri kita ada nggak niat kesungguhan untuk belajar. Kalau sungguh-sungguh dapat itu, ya. Nah, jadi bagi teman-teman, saudaraku, sahabatku yang mulai belajar zikir nafas, coba nanti diulang-ulang video itu. Insya Allah apapun pertanyaan tentang zikir nafas sudah ada semua itu di YouTube itu. Sudah saya jelaskan semua. Ya. Makanya jangan sampai kita membatasi diri. Jadi nggak perlu lagi kita beranggapan kalau nggak ketemu nggak akan sampai. Itu salah tafsir kita. Ya. Jadi untuk Pak Rudi atau teman-teman yang lain yang mulai belajar zikir nafas, memang awal-awalnya daya ngantuk itu kuat. Bang, saya baru 10 menit udah ngantuk berat sekali Bang. Saya takut Bang.
Mau saya teruskan, takut saya nggak kembali lagi, Bang. Jadi jangan takut, lain kali jangan takut. Yang kita hendak tuju kan Allah, ngapain kita mau takut? Ya, yang hendak kita tuju itu Allah. Seharusnya rindu, bukan takut. Ya, jadi amalkan zikir nafas sesuai tata cara yang ada. Jangan di bawah 30 menit. Karena kita belum paham kesadaran jiwa, usahakan di atas 30 menit. Agar apa? Daya masuk kepada jiwa itu dapat kita. Ini baru proses di pintu aja kita udah hentikan, ya nggak masuk lah, sampai kapan pun nggak akan ngerti zikir nafas ini. Ya, jadi untuk saudaraku, sahabatku, diulang-ulang lagi, mudah-mudahan terjawab. Jika ada pertanyaan yang sama, ya kita istiqomah terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk selalu terus mendekat kepada Allah, selalu sadar kepada Allah, selalu berisan kepada Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan keisanan, kita akan semakin bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.